Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Dengan saya mahasiswa IAIN Palopo, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, dengan NIM 1902010112. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai blended learning. Apa sih blended learning itu? Sebelum kita beranjak ke pengertian tentang blended learning tersebut, saya sedikit menceritakan tentang blended learning itu sendiri. Kita ketahui pada dasarnya metode pembelajaran ini semakin terkenal seiring dengan penyebaran wabah atau COVID-19 pada saat itu. Nah, wabah yang merebak bukan hanya di Indonesia, melainkan banyak negara di dunia tersebut, membuat beberapa institusi atau sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, dunia pendidikan memang sangat terkena dampak dari COVID-19 itu sendiri, di mana peserta didik tidak bisa atau sangat kecil kemungkinan untuk datang bersekolah di dalam kelas mengadakan pembelajaran tatap muka. Dan pada akibatnya pembelajaran sempat berhenti karena guru tidak bisa menjelaskan materinya seperti halnya ketika di kelas seperti itu. Namun adanya metode blended learning ini bisa menjadikan sebuah acuan atau menjadi sebuah solusi dalam penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, langsung saja kita masuk ke tentang penjelasan atau pengertian dari blended learning itu sendiri. Nah, menurut para ahli, yang pertama ada Thorne pada tahun 2013 berpendapat blended learning adalah sebuah sistem campuran yang memadukan antara dua perpaduan metode tersebut, yaitu e-learning serta multimedia. Sementara untuk pembelajaran yang diterapkan berupa kelas virtual, streaming video, teks animasi, online, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Graham. Nah, dia ini menjelaskan tentang blended learning dalam pengertian yang lebih sederhana. Dia menjelaskan bahwa blended learning merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan offline atau lebih tradisional seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Mosa berpendapat blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di dalam kelas dan secara online. Dengan menggunakan jaringan atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. Kemudian ada Dwi Yogo pada tahun 2012 juga berpendapat. Sementara itu, Dwi Yogo menjelaskan jika model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang sifatnya gabungan atau dicampur adukan antara online dengan offline seperti itu. Metode ini hadir dengan mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Para siswa juga bisa mengakses mengikuti pembelajaran tersebut baik secara online maupun offline. Mungkin pada saat ini kita sudah mempraktekkan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kelima ada Allen dan Ur. Kemudian Bong and Graham juga memberikan penjelasan terkait
blended learning sendiri, yang mana dia berpendapat berfokus pada perpaduan antara strategi pembelajaran, perpaduan antara metode pembelajaran, dan kombinasi pembelajaran online tatap muka seperti itu, dengan menggabungkan beberapa strategi serta teknik pengajar dalam pembelajaran campuran. Nah, di sini diharapkan mampu peserta didik mencapai target pembelajarannya secara tentunya maksimal seperti itu, meskipun mereka tidak harus datang ke sekolah atau kelas. Nah, tadi itu menurut para ahli dan ada beberapa konsep yang telah saya sebutkan. Kemudian apa sih blended learning itu? Nah, blended learning adalah sebuah metode pembelajaran. Kita simpulkan bahwa sebuah penggabungan ini adalah blended learning itu sendiri adalah konsep pembelajaran yang digabungkan atau dicampurkan seperti itu antara dua pembelajaran langsung maupun secara tidak langsung maupun secara mandiri seperti itu. Nah, sebelum kita memulai sebuah pembelajaran learning, di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkahnya. Jangan sampai pembelajaran tersebut kita terapkan secara asal-asalan seperti itu. Yang pertama, pihak sekolah atau institusi mengidentifikasi urgensi di dalam penerapan metode pembelajaran gabungan seperti itu. Kemudian melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menjalankan atau menerapkan. Nah, kedua, merancang seperti apa teknik pembelajaran menggunakan metode blended learning itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga, pihak sekolah atau institusi mensosialisasikan kebijakan pada orang tua siswa atau peserta didik agar lebih pembelajaran blended learning ini bisa tercapai secara maksimal atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai tambahan, biasanya sekolah akan melakukan simulasi terlebih dahulu, tujuannya agar bisa kita tahu kira-kira apa yang menjadi kendala peserta didik sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan solusi seperti itu. Jadi blended learning ini sebuah pembelajaran, saya ulangi lagi, yang dicampur adukan antara online dan offline. Nah, yang mungkin pada saat ini kita sudah mempraktekkan sendiri ya, proses atau metode pembelajaran ini. Mungkin cukup sekian penjelasan atau sedikit yang saya kemukakan tentang blended learning. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.